Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas B akan memaparkan judul materi yaitu komunikasi nonverbal. Dalam kelompok ini beranggotakan 3 orang yaitu Rizky Kasim Usman, Maswulan Ismail, dan Dewi Nurfadila Olii. Nah, pada pembahasan pertama akan dimulai oleh saya sendiri, Rizky Kasim Usman, dengan NIM 291420030. Nah, saya akan membahas pada poin pembahasan yang pertama dan kedua, yaitu definisi dan karakteristik komunikasi nonverbal dan fungsi komunikasi nonverbal. Nah, sedikit pengenalan mengenai komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi nonverbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang biasanya komunikasi berbentuk dari suara. Nah, komunikasi nonverbal itu biasanya menggunakan tanda atau simbol dan juga isyarat. Untuk pembahasan yang lebih lanjutnya, mari kita sambung ke pembahasan pertama yaitu definisi dan karakteristik komunikasi nonverbal. Baik, yang pertama ada definisi dan karakteristik komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah setiap informasi atau emosi dikomunikasikan tanpa menggunakan dengan kata-kata atau non-linguistik. Komunikasi nonverbal mempunyai makna jauh lebih penting daripada apa yang kita katakan, seperti ungkapan klise, sebuah gambar sama nilainya dengan 1000 kata. Nah, salah satu dari beberapa alasan yang dikemukakan oleh Richard L. Weaver II pada 1993 bahwa kata-kata pada umumnya memicu salah satu sekumpulan alat indera seperti pendengaran, sedangkan komunikasi nonverbal dapat memicu sejumlah alat indera seperti penglihatan, penciuman, perasaan, untuk menyebutkan beberapa. Nah, pengenalan pertama mengenai komunikasi nonverbal pada zaman Aristoteles sekitar tahun 400 sampai 600 sebelum Masehi, tetapi pendekatan kontemporer mengenai komunikasi nonverbal dapat ditelusuri pada karya Charles Darwin dalam bukunya The Expression of Emotion in Man and Animals. Terdapat sejumlah beberapa bentuk komunikasi nonverbal, dan bentuk-bentuk tersebut meliputi wajah terutama yang menyangkut mata, tubuh, sentuhan, suara, ruang, waktu, daya tarik fisik, pakaian, dan lingkungan. Adapun bentuk-bentuk karakteristik komunikasi nonverbal yaitu ada komunikasi nonverbal yang memiliki sifat berkesinambungan, kemudian komunikasi nonverbal kaya dalam makna, komunikasi nonverbal dapat membingungkan, kemudian komunikasi nonverbal yang menyampaikan emosi, kemudian komunikasi nonverbal yang dikendalikan oleh norma-norma dan peraturan mengenai kepatutan, dan yang terakhir adalah komunikasi nonverbal yang terikat pada budaya. Yang kedua adalah fungsi komunikasi nonverbal. Menurut Verdeber et al. Pada tahun 2007, komunikasi nonverbal memiliki 5 fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah melengkapi informasi. Kebanyakan informasi atau isi sebuah pesan yang disampaikan secara nonverbal. Secara isyarat nonverbal kita dapat mengulang, mensubstitusi, menguatkan atau mempertentangkan pesan verbal kita. Kita dapat menggunakan isyarat-isyarat nonverbal untuk mengulangi apa yang telah kita katakan secara verbal. Misalnya ketika kita mengatakan tidak dan menggelengkan kepalaan kita pada saat yang sama. Nah, dengan itu, dengan spontannya orang-orang yang lawan bicara kita sudah mengerti bahwa kita sedang mengatakan tidak secara langsung. Kemudian yang kedua adalah mengatur interaksi. Kita mengelola sebuah interaksi melalui cara-cara yang tidak kentara dan kadang-kadang melalui isyarat nonverbal yang jelas. Kita menggunakan perubahan atau pergeseran dalam kontak mata, gerakan kepala yang perlahan bergeser dalam sikap badan, mengangkat alis, mengangguk kepala, memberitahukan pihak lain kapan boleh melanjutkan, mengulang, menguraikan, bergegas atau berhenti. Kemudian yang ketiga adalah mengekspresikan atau menyembunyikan emosi dan perasaan. Kita telah menjelaskan bahwa kebanyakan dari aspek-aspek emosional dari komunikasi itu disampaikan melalui cara-cara nonverbal. Ya, bagaimana kita menunjukkan secara nonverbal kepada pihak lain bahwa kita peduli kepadanya. Kita bisa tersenyum, merangkul, mencium, duduk berdekatan, menatap kepadanya, menyediakan lebih banyak waktu dengan siapa yang kita amat peduli. Ya, secara alternatif kita dapat menggunakan perilaku nonverbal untuk menutupi perasaan kita yang sebenarnya. Namun demikian, lebih sering
lebih sering daripada tidak kita menunjukkan emosi kita yang sebenarnya secara nonverbal daripada menjelaskan emosi kita dengan kata-kata. Kemudian yang keempat adalah menyajikan sebuah cerita. Ya, kita sebagai manusia mencoba menciptakan kesan mengenai diri kita melalui cara-cara kita tampil dan bertindak. Ya, kebanyakan pengolahan kesan terjadi melalui saluran nonverbal. Dan manusia dapat secara berhati-hati mengembangkan citra melalui pakaian, merawat diri, perhiasan, dan milik pribadi lainnya. Kemudian yang terakhir adalah memperlihatkan kekuasaan dan kendali. Ya, banyak dari kita berperilaku nonverbal merupakan isyarat dari kekuasaan, terlepas dari apa yang mereka bermaksud menunjukkan kekuasaan dan kendali. Sebagai contoh, bayangkan ketika bagaimana manajer tingkat tinggi memperlihatkan status dan bagaimana karyawan bawahannya mengakui status itu melalui perilaku nonverbal. Misalnya manajer mengenakan baju gaya eksekutif, perabotan kantor seperti meja kursi yang besar dan mahal, berjalan dan berbicara penuh berwibawa, dan bawahannya menunjukkan rasa hormat dengan menatap dan mendengarkan dengan penuh perhatian apabila manajer berbicara, tidak menginterupsi, memohon izin atau meminta waktu untuk memasuki ruang kerja manajer. Saya Mas Wulan Ismail akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya pada bab 3 dan 4, yaitu tentang perilaku nonverbal dalam interaksi sosial dan bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Baiklah, pada subbab ketiga yaitu perilaku nonverbal dalam interaksi sosial. Dalam perilaku nonverbal ini terdapat pendekatan-pendekatan psikologis cenderung menganggap setiap perilaku nonverbal yang diberi arti tertentu oleh pihak penerima menjadi komunikatif. Secara psikologis, perilaku-perilaku nonverbal ditafsirkan sebagai ekspresi keadaan individu, seperti emosi individu. Dalam komunikasi antar pribadi, para komunikator menginterpretasikan masing-masing perilaku nonverbal pihak lain sebagai pesan-pesan yang dikeluarkan atau disampaikan seseorang untuk memberitahukan kepada pihak lain apa yang ia rasakan. Pada subbab keempat adalah bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kinesis, yang kedua ada paralanguage, yang ketiga ada gangguan-gangguan vokal, dan yang keempat ada penggunaan ruang. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal yang pertama itu adalah kinesis, yaitu gerakan tubuh digunakan dalam komunikasi. Gerakan tubuh yang digunakan dalam komunikasi ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada kontak mata, yang kedua ada ekspresi wajah, yang ketiga ada emosi, yang keempat ada gerak isyarat, yang kelima ada sikap badan, dan yang terakhir ada sentuhan. Nah, bentuk-bentuk komunikasi nonverbal yang kedua adalah paralanguage. Paralanguage ini adalah suara nonverbal apa yang kita dengar bagaimana sesuatu dikatakan. Yang pertama, pada paralanguage ini ada pola titik nada atau pitch, yang merupakan tinggi atau rendahnya nada vokal. Yang kedua ada volume, merupakan keras atau lembutnya nada. Yang ketiga ada kecepatan atau rate, mengacu kepada kecepatan pada saat orang berbicara. Dan yang keempat adalah kualitas, merupakan bunyi dari suara seseorang, yang artinya setiap orang mempunyai kualitas suara masing-masing, seperti ada yang suaranya nyaring dan lain-lain. Nah, bentuk-bentuk komunikasi nonverbal yang ketiga adalah gangguan-gangguan vokal. Gangguan-gangguan vokal pada awalnya digunakan sebagai place markers, dirancang untuk mengisi kekosongan sementara dalam berbicara, atau untuk menunjukkan bahwa kita belum selesai. Makanya kita dapat menggunakan kata a atau apabila kita ingin berhenti sejenak untuk mencari kata atau gagasan yang tepat. Dan bentuk-bentuk komunikasi nonverbal yang terakhir itu adalah penggunaan ruang. Dalam penggunaan ruang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada proxemic,
yang merupakan studi mengenai ruang informal, ruang di sekitar tempat yang kita gunakan suatu saat. Dan yang kedua adalah wilayah atau teritori, mengacu kepada ruang di mana kita menuntut kepemilikan wilayah. Dan yang ketiga ada artefak atau artifacts yang mengacu kepada kepemilikan kita dengan cara-cara kita mendekorasi wilayah kita. Saya Dewi Nur Fadila Uli. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan-rekan saya, materi kelima dan keenam tentang isyarat-isyarat penampilan diri dan perbedaan-perbedaan kultural dan gender dalam komunikasi nonverbal. Isyarat-isyarat penampilan diri. Kita berkomunikasi melalui penampilan fisik, cara menggunakan waktu, dan cara kita menggunakan alat penciuman. Yang pertama, penampilan fisik. Kita banyak belajar membuat penilaian mengenai orang lain didasarkan pada bagaimana penampilannya. Yang kedua, waktu. Penggunaan waktu atau chronemage adalah cara lain untuk menyampaikan pesan-pesan nonverbal. Dan yang terakhir, bentuk umum komunikasi nonverbal ialah komunikasi pencium atau olfactory communication yang mengandung makna terkait dengan indera penciuman. Selanjutnya, perbedaan-perbedaan kultur dan gender dalam komunikasi nonverbal. Bagian A, kinesis. Seperti yang diketahui bahwa kinesis adalah penggunaan gerakan-gerakan tubuh dan makna yang terkandung berbeda di antara budaya-budaya. Beberapa perbedaan kultural dalam gerakan tubuh telah terdokumentasi dengan baik, seperti kontak mata, ekspresi wajah dan gerak isyarat, haptic, paralinguis, proksemik dan wilayah, artefak dan penampilan fisik, chronemik, dan juga komunikasi pencium. Bagian B, menyampaikan pesan-pesan. Untuk meningkatkan penyampaian pesan-pesan, perlu dipertimbangkan petunjuk-petunjuk seperti yang pertama, sadar akan perilaku nonverbal yang kita tampilkan. Yang kedua, harus bertujuan atau strategis dalam kita menggunakan komunikasi nonverbal. Yang ketiga, pastikan bahwa isyarat-isyarat nonverbal kita tidak mengalihkan pesan kita. Yang keempat, jadikan komunikasi nonverbal kita cocok atau sesuai dengan komunikasi verbal kita. Dan yang terakhir, sesuaikan perilaku nonverbal kita dengan situasi. Bagian C, menerima pesan-pesan. Penerimaan pesan merupakan proses di mana penerima menggunakan untuk mengubah pesan-pesan yang diterima ke dalam gagasan dan perasaan penerima sendiri. Yang pertama, apabila menafsirkan isyarat-isyarat nonverbal orang lain, jangan secara otomatis menganggap bahwa perilaku tertentu berarti sesuatu yang pasti. Yang kedua, pertimbangkan pengaruh-pengaruh kultural, gender, dan individual apabila menginterpretasikan isyarat-isyarat nonverbal. Yang ketiga, perhatikan kepada aspek-aspek ganda komunikasi nonverbal dan hubungannya kepada komunikasi verbal. Dan yang terakhir, gunakan pengawasan persepsi. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai komunikasi nonverbal. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.